Ya, oke, kembali lagi. Jadi yang ke-9 saya mau menjelaskan mengenai social media strategies Canvas. Ini adalah rangkuman mungkin ya dari 1 sampai 8 tadi, bahwa kalian juga harus paham mengenai apa aja nih jalannya, terus apa aja nih yang harus disusun, yang harus diperhatikan, yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi di sini performance and adjust your strategy accordingly, re-evaluate, test and do it all again. Ketika itu berhasil ya do it all again, tapi kalau misalnya ada suatu kegagalan atau satu evaluasi yang harus diubah, ya harus dilakukan gitu ya. Ini organizational objectives-nya, jadi ada core objectives, ada juga strategic objectives. Seperti yang tadi di awal banget saya bilang, ada tujuan yang sifatnya memang umum ya teman-teman, tapi kalau di strategis itu tujuannya harus detail dan harus spesifik. Kita lihat dulu core objective di sini. Ada increase revenue. Increase revenue itu adalah peningkatan pendapatan. Kan peningkatan pendapatan kan banyak ya caranya ya. Jadi kayak masih ya core lah, intinya aja lah. Intinya harus meningkat pendapatannya. Terus decrease cost, kurangi pembiayaan. Terus selanjutnya increase stakeholder satisfaction. Jadi harus meningkatkan kepuasan stakeholder. Kan banyak juga ya caranya. Itu di breakdown lagi menjadi strategis gitu. Jadi di breakdown lagi menjadi strategis objektif. Tujuan yang detailnya atau spesifiknya apa? Di sini kita bahas lagi customer service. Oh, kita mau memperbaiki layanan di customer service misalnya. Terus ada crisis management. Oh, kita lagi diterpa isu nih. Harus manajemen krisisnya yang pertama diperbaiki. Lalu prospek atau lead sales, ini ada leading dalam penjualan ya, misalnya nomor 1 terlaris gitu. Terus selanjutnya ada thought leadership atau build brand credibility. Jadi kita mau supaya orang percaya dulu deh sama brand kita gitu ya. Lalu ada brand reach atau build brand visibility. Jadi supaya orang itu tahu dulu deh. Jadi brand kita nih banyak dilihat orang, visible ya. Event support atau dia digunakan untuk media support ketika kita mengadakan suatu event. Advocacy itu adalah pendampingan ya teman-teman. Terus HR itu human resources atau recruitment. Oh, kita mau nyari ini nih, nyari new social media specialist atau junior social media gitu, bisa kan. Nah kemudian di langkah berikutnya ada audience content preferences. Jadi audience kita tuh pakainya apa, jangan sampai kita salah. Kayak yang awal tadi ya ada Flickr gitu, padahal nggak ada audiensnya yang pakai Flickr juga, sehingga no visit, sehingga nggak ada yang lihat, nggak ada yang kunjungin tuh. Jadi kita harus tahu preferensinya apa. Atau audiens kita ini ragamnya dulu ya, atau content type-nya. Ternyata preferensi short form text. Ini ada teks-teks yang pendek kayak microblogging gitu kan. Long form text ini ada yang panjang ya, blog ya. Lalu ada image atau foto, streaming video, sama streaming audio kayak podcast gitu ya. Nah di bawahnya ada budget allocation. Jadi kita mau budgetingnya berapa, harus jelas juga. Channel visibility, organic and paid reach. Nah ini berhubungan dengan platformnya tadi, seperti yang sebelumnya saya jelasin, bahwa ketika dia salah pakai platform, nantinya nggak ada yang lihat ya, sayang banget. Ini ada website, ada blog untuk organic reach-nya ya. Terus Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, sama YouTube. Terus promote kontennya di mana? Oh, di Facebook. Terus di Twitter, terus di LinkedIn, di Instagram, di Pinterest.
Lalu selanjutnya target ads. Nah, ini targeted ads atau TCA tadi ya. TCA-nya pakai Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram sama YouTube. Gitu. Selanjutnya, next, sebelum ke conversion, kita ada jembatannya dulu. Audience Bridge or CTAs. CTAs itu apa? CTAs itu adalah call to action. Yang tadi saya bilang atau saya contohin sebelumnya. Jadi ketika saya nemu brand baru, call to actionnya apa? Perilakunya terus saya kenapa? Oh, saya memfollow. Oh, saya ngeklik link tree-nya gitu. Link tree-nya berupa apa? Di situ nanti ada website, ada Shopee atau e-commerce, ada Tokopedia ya, semuanya e-commerce-nya ada di situ. Itu call to action ya, teman-teman. Di sini ada visit website, ada landing page or social media account, ada CTA button, lalu ada hyperlink juga atau URL, terus option to install campaign tracking URL. Jadi ini kalau punya kampanye ya atau campaign. Lalu selanjutnya ada visit location. Nah, visit location kita datang ke offline store misalnya, terus ke kantornya, ke showroomnya, atau ke eventnya. Selanjutnya ada contact us. Nah, contact us ini harus jelas juga ya teman-teman, jangan sampai kita bingung nih mau komplain kemana, mau hubungin siapa. Seperti yang saya juga contohin ketika uang di BNI saya itu kok nggak keluar, tapi saldo saya kepotong, kan sedih ya. Jadi kita harus tahu, dan perusahaan, bukan kita harus tahu, perusahaan harus nyebarin informasi kemana sih kita harus hubungin customer care, dan itu harus banyak pilihan sih, memang helpful banget kalau pakai social media. Nah, di sini ada conversion place-nya. Jadi kalian untuk mengukur jangan sedih, jangan bingung ngukurnya pakai apa. Ini udah dikasih tahu ya. Dari website itu conversion measures-nya atau pengukurannya, ada visitnya, jumlah visit, ada sale-nya. Sale itu ada jumlah penjualannya. Biasanya dari e-commerce ya kita lihatnya. Terus donasi, contact form submit, ada generic form submit, application submit, email subscription atau misalnya kayak newsletter subscription, download, page view, time spend. Ini penting banget. Jadi kalau orang yang suka ngelihatnya skip gitu kan kelihatan, oh ternyata dia di page atau di halaman awal cuma ngelihat 5 detik. Jadi orang itu kalau ngelihat website ya teman-teman, biasanya di halaman awal tuh dia cepet loh, karena dia cuma mau ngelihat misalnya di bagian kontaknya, dia akan langsung ke menu kontak. Kalau di website kan ada menunya ya kan, jadi dia akan langsung tertuju kepada menu-menu yang mau dia cari gitu. Lalu ada player views dalam bentuk video atau audio di sini. Kemudian ada physical location. Nah, physical location ini apa? Jadi dihitung dari on-site visit. Lalu ada on-site sale juga. Selanjutnya ada contact center. Contact center itu penting banget. Jadi ada sales enquiry atau panduan penjualan ya. Terus ada customer service. Yang terakhir ada end destination social media platform. Nah, ini fungsinya melihat apa aja sih, melihat audience reach-nya, ada engagement-nya, sama yang terakhir itu adalah e-commerce-nya. Gitu. Baik. Ini adalah akhir dari penjelasan menu yang pertama ya, teman-teman ya, dari menu strategi dan planning. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua.